Pernah gak sih baru gajian tapi baru setengah bulan uang udah lenyap entah kemana? Tenang, kamu gak sendirian. Tapi kalau terus begini, percaya deh, kamu bakal hidup dalam siklus yang sama. Gajian, senang, miskin lagi. Di video ini aku bakal tunjukin cara ngatur uang yang simple tapi ampuh banget. Biar kamu gak lagi kehabisan di tengah bulan. Kenapa sih uang kita bisa habis cepat itu? Jawabannya sederhana, karena kita gak sadar, uang itu gak cuma buat dipakai, tapi harus dikelola. Begitu gajian masuk, rasanya kayak menang lotre. Langsung nongkrong, beli sepatu, jajan online, langganan streaming baru, dan tanpa sadar, dompet kita bocor pelan-pelan. Ada istilah yang keren, gajian dopamin. Saat gajian, otak kita mengeluarkan hormon senang, jadi kita merasa harus merayakan. Masalahnya, kita lupa, gajian itu bukan akhir perjuangan, tapi awal tanggung jawab baru. Jadi, kalau uangmu sering hilang gak tahu kemana, itu tandanya bukan kamu kekurangan uang, tapi kekurangan rencana. Sekarang, gimana caranya biar uangmu gak kabur sembarangan? Gunakan rumus sederhana tapi legendaris, 50-30-20. Artinya, 50% dari penghasilan buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan. Contoh nih, kamu punya penghasilan 5 juta, maka 2,5 juta buat kebutuhan sewa kos, makan, transport. 1,5 juta buat keinginan, nongkrong, beli skincare, nonton bioskop. 1 juta buat disimpan buat masa depan. Kalau penghasilan belum besar, tetap boleh disesuaikan. Misalnya 60-30-10 atau 70-20-10. Yang penting kamu tahu arah uangmu kemana. Ingat, bukan seberapa besar uang yang kamu punya, tapi seberapa pintar kamu mengelolanya. Masalah lain yang sering bikin uang bocor, semua uang disimpan di satu rekening. Akhirnya, tiap kali lihat saldo masih banyak, kamu pikir, masih aman kok. Padahal, itu termasuk uang untuk kebutuhan bulan depan. Solusinya gampang, pisahkan rekeningmu jadi 3 bagian. Rekening 1 untuk kebutuhan pokok, rekening 2 untuk keinginan dan hobi, rekening 3 untuk tabungan dan dana darurat. Sekarang banyak bank digital yang kasih bunga tinggi dan gratis biaya admin. Jadi kamu bisa pisahkan tanpa ribet. Bahkan bisa pakai e-wallet terpisah buat jaga disiplin. Dengan begini, kamu tahu persis uang mana yang boleh dipakai dan mana yang harus diam. Langkah berikutnya, catat pengeluaranmu sekecil apapun. Banyak orang males nyatet karena dikira ribet, padahal sekarang gampang banget. Ada aplikasi kayak Moneyloper, Spendel, atau kamu bisa pakai Excel sederhana. Tujuannya bukan cuma bikin kamu pusing, tapi biar kamu sadar, uangmu tuh sering bocor di hal-hal kecil. Contohnya, ngopi tiap hari 20.000, kelihatannya sepele, tapi sebulan udah 600.000, setahun hampir 6 juta. Padahal itu bisa jadi tabungan darurat. Jadi, mulai sekarang, tiap kali keluar uang, tulis. Karena yang ditulis itu yang bisa dikendalikan. Ini nih penyakit yang sering banget dialami anak muda zaman sekarang. Lifestyle inflation. Gaji naik dikit, langsung naik juga gaya hidupnya. Dulu makan warteg, sekarang wajib KP. Dulu naik motor, sekarang pengen mobil. Padahal tabungan tetap nol. Kamu gak harus hidup pelit, tapi hidup sederhana itu penting. Karena kunci kekayaan bukan di seberapa besar gajimu, tapi seberapa besar kamu bisa menahan diri. Kalau kamu bisa naik gaji, tapi gaya hidup tetap stabil, selisihnya bisa kamu simpan. Itulah cara diam-diam jadi kaya. Sekarang kita masuk ke langkah yang banyak dilupakan orang, yaitu dana darurat. Hidup itu gak bisa diprediksi, bisa aja tiba-tiba sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada musibah. Kalau gak punya dana darurat, satu kejadian aja bisa bikin keuangan ambruk. Idealnya, dana darurat itu 3 atau 6 kali pengeluaran bulanan. Misal kamu butuh 3 juta per bulan, berarti dana darurat minimal 9-18 juta. Simpan di rekening terpisah, jangan diinvestasikan. Harus mudah diambil saat darurat, tapi jangan mudah kamu ganggu juga.
Kalau dana darurat sudah aman, baru deh kamu mulai investasi. Tapi ingat, jangan asal ikut tren. Banyak orang ikut-ikutan tanpa tahu risikonya. Akhirnya nyesel karena rugi. Mulailah dari yang kamu pahami. Reksadana untuk pemula, emas untuk yang mau aman. Saham kalau kamu siap belajar jangka panjang. Investasi bukan buat cepat kaya, tapi buat lindungi nilai uangmu dari inflasi. Kesimpulannya sederhana, uang itu alat bukan tujuan hidup, tapi tanpa alat yang cukup, hidup bisa berat. Jadi mulai sekarang, kendalikan uangmu sebelum uang yang mengendalikan kamu. Mulai dari hal kecil, catat pengeluaran, pisahkan rekening, dan disiplin nabung. Karena dari kebiasaan kecil, hasil besar akan datang. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang sering bokeh sebelum tanggal tua. Kita sama-sama belajar jadi lebih melek finansial, biar hidup tenang tanpa drama saldo nol.